Hai guys, di sini kita mau ngejelasin materi tentang aldehida. Tapi sebelum ke materinya, ini adalah nama-nama anggota kelompoknya. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi, apa sih aldehida itu? Aldehid merupakan senyawa turunan alkanal atau organik teroksigenasi dengan berat molekul yang lebih rendah. Senyawa aldehid mempunyai rantai utama yang mengandung gugus CHO, dan karbon pada CHO diberi prioritas utama dengan nomor terendah. Selanjutnya ada gugus fungsi aldehid. Gugus fungsi aldehid ini ada terbagi menjadi 3. Ada rumus umum, rumus struktur, dan juga gugus fungsi. Ada tata nama IUPAC. Yang pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Yang ketiga, ada penomoran rantai induk, dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi CHO. Dan keempat, penamaan cabang alkil. Yang kelima, penamaan senyawa dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, lalu yang kedua nama cabang alkil, lalu yang ketiga nama rantai induk. Lalu ada tabelnya, yaitu nama tabel rantai induk, nama gugus alkil, dan juga nama awalannya. Untuk selanjutnya ada tata nama IUPAC. Ini caranya ya. Pertama kita mencari dulu nama rantai induk yang terpanjangnya. Nah, di sini yang terpanjang itu ada 7, yaitu disebutnya heptanal. Lalu kita beralih ke nama cabangnya. Metil pada C2 dan C5. Karena ini ada 2, jadi kita dituliskan dimetil. Lalu ada etil pada cabang ketiga. Nah, ini ditulisnya langsung aja ya, etil, karena dia hanya memiliki 1. Untuk penulisan akhirnya, yang ditulis pertama adalah yang etil, karena itu 1, jadi 3 etil, lalu 2,5, 2,5 itu maksudnya 2 dan 5 ya, dimetil, lalu terakhir heptanal. Tata nama trivial. Materi aldehid. Trivial adalah nama senyawa aldehid yang diberikan berdasarkan penamaan trivial. Nama trivial aldehid ditambahkan kata aldehid di belakangnya. Contoh nama aldehid trivial: formaldehid HCHO, asetaldehid CH3CHO, propionaldehid CH3CH2CHO, butiraldehid CH3CH2 2CHO. Contoh nama trivial aldehid: 1. Metanal HCHO, aldehid sederhana. 2. Etanal CH3CHO, aldehid dengan 1 atom karbon tambahan. 3. Proponal C2H5CHO, aldehid dengan 2 atom karbon tambahan. 4. Butanal C3H7CHO, aldehid dengan 3 atom karbon tambahan. 5. Benzaldehid C6H5CHO, aldehid dengan gugus fenil. Tata nama trivial. HCOH sama dengan formaldehida, CH3CH2 COH, propionaldehida, CH3COH, asetaldehida, CH3CH2 CH2 COH. Sifat fisis aldehid mencakup beberapa aspek seperti keadaan fisik, kelarutan, titik didih, dan bau. Yang pertama, keadaan fisik. Aldehid dengan jumlah atom karbon rendah berbentuk gas pada suhu ruang seperti formaldehida dan asetaldehid. Aldehid dengan jumlah atom karbon sedang biasanya berbentuk cair. Terus aldehid dengan jumlah atom karbon besar biasanya berbentuk padat. Yang kedua, kelarutan dalam air. Aldehid dengan rantai karbon pendek seperti formaldehida dan asetaldehida larut dalam air karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Aldehid dengan rantai karbon panjang memiliki kelarutan yang lebih rendah karena sifat hidrofobik dari rantai alkilnya. Yang ketiga ada titik didih. Titik didih aldehid lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon dengan berat molekul serupa karena adanya interaksi dipol-dipol antara molekul aldehid. Namun, titik didih aldehid lebih rendah dibandingkan alkohol karena aldehid tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Yang keempat ada bau.
Aldehid umumnya memiliki bau yang khas seperti aldehid dengan berat molekul rendah berbau tajam. Terus ada aldehid dengan berat molekul menengah hingga tinggi, biasanya memiliki bau yang menyenangkan, sering digunakan dalam parfum. Sifat-sifat ini disebabkan oleh struktur molekul aldehid yang memiliki gugus karbonil yang bersifat polar dan memengaruhi interaksi antar molekulnya. Reaksi pada aldehid. Yang pertama, reaksi oksidasi aldehid, dan itu juga bisa menjadi asam karboksilat. Misalnya ada RCOH dioksidasikan menjadi RCOOH. Contohnya itu ada propanal, CH3 dan CH2, COH dioksidasikan menjadi C hanya tetap 3, C hanya juga tetap 2, terus ada COOH. Intinya propanal berubah menjadi asam propanoat. Itu juga bisa disebut asam karboksilat. Selanjutnya ada reaksi aldehid dengan bereaksi Fehling. Ini bakal menghasilkan endapan merah bata atau rumusnya Cu2O. Misalnya juga ada RCOH ditambah 2 endapan merah bata yaitu Cu2O, menjadi O-nya itu pindah ke H jadi RCOH, ditambah Cu-nya tetap 2, terus O-nya tapi tetap 1, jadi tulisnya Cu2O. Itulah endapan merah bata. Selanjutnya ada reaksi aldehid dengan bereaksi Tollens, menghasilkan cermin perak. Misalnya ada RCOH ditambah Ag2O, yaitu rumus dari cermin perak. O-nya itu bakal pindah ke H menjadi RCOH atau asam karboksilat. Terus Ag-nya tetap 2, jadi ditambah Ag. Jadi yang awalnya senyawa menjadi padatan. Reaksi Tollens dan reaksi Fehling ini itu masih masuk ke dalam asam karboksilat. Selanjutnya ada reaksi adisi H2 atau juga reduksi aldehid. Misalnya ada senyawa RCOH ditambah H2, itu akan menjadi rangkap cuman ada satu rangkap, jadi hanya bakal pindah ke O dan hanya juga bakal pindah ke C dan menjadi RCH2OH yang asalnya dari senyawa biasa menjadi alkohol primer. Contohnya ada rangkap propanoal CCCOH ditambah H2 menjadi satu rangkap biasa jadi CH3 CH2 CH2 dan OH yang asalnya jadi propanal jadi satu propanol. Yang terakhir itu ada aldehid mengadisi HCN, menghasilkan senyawa hidroksinitril. Rumusnya RCOH ditambah HCN itu hanya bakal pindah ke O dan CN-nya bakal pindah ke C yang menjadi RCH. OH-nya ada di atas CH, terus CN selanjutnya. Contohnya itu ada propanal CCOH ditambah HCN menjadi CCCOH CN. Itu juga namanya adalah 2-hidroksibutyronitril. Dan yang terakhir itu ada reaksi aldehid dengan reaksi Grignard atau
atau R aksen MgX membentuk garam magnesium. Apabila dihidrolisis akan menghasilkan alkohol sekunder. Rumusnya RCOH ditambah RMgX menjadi OMgCl, R aksen di bawah, terus H di kanan. Terus direaksikan lagi dengan H2OH+ menjadi RCOH, R aksen di bawah, H di kanan, ditambah Mg2+ ditambah X- dan menjadi alkohol sekunder. Selanjutnya ada reaksi pada keton. Yang pertama, reaksi pada keton itu reaksi aldehid hidrogen reduksi menghasilkan alkohol sekunder. Contohnya rumusnya itu RCO, R aksen ditambah H2. Kenapa H2? Nanti H pertama itu bakal masuk ke O dan H satunya lagi ada di bawah C. Kenapa? Karena yang awalnya kita membuat awalnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dan akan menjadi RCOH, di bawahnya ada H, terus R aksen di kanannya gitu. Terus yang kedua, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens sehingga dapat digunakan untuk membedakan aldehid dengan keton. Jadi keton ini bakal bisa dibedakan dengan aldehid biasa karena tidak dapat dioksidasikan oleh reaksi Fehling dan Tollens. Terus selanjutnya ada keton juga dapat mengadisi HCN. Rumusnya adalah RCO, R aksen ditambah HCN. Seperti pada reaksi hidrogen, H-nya bakal ke O dan C-nya bakal di bawah C. Yang awalnya dari rangkap menjadi tunggal dan akan menjadi RCOH, di bawahnya ada C dan di kanannya ada R aksen. Selanjutnya ada reaksi keton dengan reaksi Grignard, RMgX atau rumusnya RMgX membentuk garam magnesium. Apabila dihidrolisis akan menghasilkan alkohol tersier. Rumusnya adalah RCOR aksen ditambah R aksen 2 MgX yaitu Grignard menjadi garam magnesium RCOMgX di atas, di bawahnya ada R aksen 2 kali dan R aksen. Terus apabila dihidrolisir menjadi H hidrolisir RCOH, R aksen 2 kali di bawah, R aksen di kanan dan ditambah Mg2 plus tambah X plus. Itu akan menghasilkan alkohol tersier. Berikutnya, kita akan membahas reaksi sintesis atau pembuatan aldehid. Yang pertama, senyawa aldehid dapat dihasilkan dari reaksi oksidasi alkohol primer dengan reaksi umum alkohol primer RCH2OH teroksidasi menghasilkan aldehid yang rumus umumnya adalah RCOH. Contohnya adalah reaksi oksidasi propanal menghasilkan propanal dengan persamaan berikut ini. Nah, dari reaksi oksidasi ini juga terlihat ya bahwa yang berubah hanyalah gugus fungsinya saja. Dari gugus fungsi alkohol yaitu OH
menjadi gugus fungsi aldehid, yaitu COH dengan jumlah atom karbon sebelum dan setelah reaksinya sama. Berikutnya, senyawa aldehid juga dapat dihasilkan dari reaksi antara alkena dengan ozon atau O3 yang dikenal dengan reaksi ozonisasi alkena. Nah, dalam reaksi ozonisasi alkena ini akan terjadi pemutusan ikatan kovalen langka 2 menghasilkan senyawa aldehid. Contoh adalah reaksi ozonisasi dari 2 butena yang kemudian dapat kita gunakan untuk menghasilkan asetaldehid. Berikutnya, reaksi pemecahan glikol dapat kita gunakan untuk menghasilkan formaldehida. Nah, apa yang dimaksud dengan glikol? Glikol merupakan polialkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil. Atau OH, min OH, dengan rumus struktur sebagai berikut: OH, CH2, CH2, OH. Nah, ketika dipecah dengan bantuan PbOCO CH3 4 atau HiO4, maka akan terbentuk 2 senyawa formaldehida. Kegunaan aldehida dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah kegunaan aldehida dalam industri. Aldehida digunakan sebagai bahan baku dalam produksi asam karbosilat, alkohol, dan senyawa lainnya. Contohnya, formaldehida digunakan dalam produk plastik, resin, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu kegunaan aldehida dalam makanan dan minuman. Aldehida seperti vanilin digunakan sebagai perisa dan pewangi dalam makanan dan minuman. Contohnya, vanilin digunakan dalam produksi es krim, coklat, dan kue. Yang ketiga yaitu kegunaan aldehida dalam obat-obatan dan kosmetik. Aldehida seperti formaldehida digunakan sebagai bahan pengawet dalam obat-obatan dan vaksin. Contohnya, formaldehida digunakan dalam produksi vaksin influenza dan vaksin lainnya. Aldehida juga digunakan dalam produksi kosmetik seperti sabun, sampo, dan krim. Contohnya, formaldehida digunakan dalam produksi sampo dan sabun. Oke, jadi itu tadi materi yang bisa kita jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.